Oke, saya. Selamat pagi, atau siang, atau malam, Bu Liliana. Kami dari kelompok cabut. Pada video ini kami akan mempresentasikan presentasi perencanaan proyek untuk aplikasi Tramadit. Next. Setelah melakukan survei ke pasar tradisional 5 bulan pada 5 bulan yang lalu, kami menemukan masalah utama yaitu kendala dan keterbatasan pada metode pembayaran, di mana kendala ini dapat berupa uang tunai yang dibawa pengunjung tidak cukup, ataupun uang tunai yang dibawa ataupun diterima dari penjual itu kotor ataupun tidak layak, dan juga tidak tersedia metode pembayaran alternatif. Nah, kendala-kendala ini nantinya akan membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional menjadi tidak efisien. Next. Oleh karena itu, kami datang dengan sebuah solusi yaitu Tramadit atau dikenal dengan Traditional Market Credit, yaitu yaitu sebuah sistem ataupun aplikasi pembayaran berbasis kredit dan cicilan. Melalui sistem ini, pengunjung tetap dapat melakukan transaksi tanpa terkendala dengan fitur utamanya yaitu scan QR khusus melalui aplikasi, pelunasan tagihan dengan cicilan, program loyalitas ataupun reward, dan juga ada fitur penggunaan auto debit. Next. Berikut merupakan desain user interface dalam aplikasi Tramadit. Untuk yang pertama yaitu desain pendaftaran akun. Desain ini dibuat khusus untuk membantu pengguna dalam proses pendaftaran akun di dalam aplikasi Tramadit. Pengguna akan diminta memasukkan data diri yang diperlukan dan PIN untuk mendukung penggunaan fitur-fitur yang ada. Next. Berikut untuk desain interface untuk login atau masuk. Setelah melakukan pendaftaran akun, pengguna tidak perlu mengisi data-data kembali. Pengguna hanya perlu untuk masuk ke dalam akun yang telah dibuat dengan bermodalkan data username dan password saja. Untuk selanjutnya ada desain halaman utama. Melalui desain halaman utama ini, pengguna dapat mengakses seluruh fitur-fitur yang ada di Tramadit. Fitur-fitur yang bisa diakses antara lain pembayaran dengan QR, pendaftaran auto debit, penukaran reward, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya ada desain pembayaran dengan QR secara kredit. Desain pembayaran ini terinspirasi dari metode QRIS yang disukai oleh banyak orang. Hal ini karena metode ini mudah untuk digunakan dan juga aman karena pengguna harus memasukkan PIN pembayaran terlebih dahulu untuk menyelesaikan transaksi. Selanjutnya, desain laporan atau histori transaksi. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu repot mencatat detail transaksi yang pernah dilakukan. Tramadit akan secara otomatis menyimpan data transaksi pengguna dan data ini dapat dilacak dengan mudah melalui beberapa ketukan jari saja. Selanjutnya adalah desain pembayaran tagihan kredit. Transaksi kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan scan QR dapat dibayar dengan mudah melalui beberapa langkah saja. Tidak hanya itu, metode pembayaran yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari bank maupun e-wallet. Next. Selanjutnya adalah desain pendaftaran auto debit. Dengan hadirnya fitur ini, pengguna akan mengalami keterlambatan tidak akan mengalami keterlambatan pembayaran tagihan karena sistem akan secara otomatis memotong dana atau saldo dari sumber dana yang telah dipilih oleh user. Proses pendaftaran hanya memerlukan beberapa langkah saja dan pilihan sumber dana yang disediakan juga bervariasi. Next. Berikut desain interface penukaran reward. Semakin sering pengguna berbelanja menggunakan Tramadit, akan semakin banyak poin yang didapatkan yang nanti dapat digunakan untuk mendapatkan diskon. Tidak hanya itu, penggunaan juga dapat mendapatkan reward yang disediakan oleh toko atau penjual tertentu. Next, desain interface notifikasi pengingat. Takut terlambat membayar tagihan. Tenang saja, karena aplikasi akan memberikan notifikasi pengingat kepada pengguna sebanyak 2 kali, yaitu pada 3 hari dan 1 hari sebelum jatuh tempo. Next. Selanjutnya yaitu desain data dalam aplikasi Tramadit. Berikut merupakan desain data dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram dari aplikasi Tramadit yang akan digunakan untuk menampung data para user. Diagram ini terdiri dari total 15 entity atau entitas yang nantinya akan menampung data-data penting seperti data diri, data transaksi, dan sebagainya yang dimiliki oleh user. Data-data ini nantinya akan menjadi komponen penting dalam menunjang proses-proses seperti proses transaksi, pembayaran, penukaran voucher, dan lain-lain di dalam aplikasi. Next.
Sekarang kita masuk ke desain proses. Berikut merupakan desain proses dalam bentuk PPNN dari aplikasi Tramadit yang akan digunakan untuk mengatur atau mengelola alur jalan dalam aplikasi. Akan terdapat 8 jenis BPMN yang digunakan untuk menggambar alur jalan dari fitur-fitur yang akan ada di dalam aplikasi Tramadit. Desain proses ini nantinya akan menjadi komponen penting dalam proses pembuatan prototipe aplikasi Tramadit. Ini adalah alur pertama yaitu alur pembuatan pendaftaran akun. Next. Berikut merupakan desain proses alur kedua, yakni alur proses masuk atau login. Berikut merupakan proses alur ketiga, yakni alur proses masuk alur ketiga, yakni alur pembayaran dengan QR. Berikut merupakan desain proses alur keempat, yakni alur akses laporan atau histori transaksi kredit. Berikut merupakan desain proses alur kelima, yaitu proses pembayaran tagihan. Next. Berikut desain proses keenam, proses pendaftaran auto debit. Next. Berikut merupakan proses alur ketujuh, yaitu proses penukaran reward. Next. Dan untuk alasan mengapa proyek ini harus dijalankan, yang pertama yaitu untuk menangani kendala-kendala yang muncul dari penggunaan metode pembayaran sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu hadir sebagai bentuk digitalisasi pembayaran di pasar tradisional, di mana ini bersambung ke yang ketiga, di mana kita dapat menarik minat generasi muda terhadap pasar tradisional karena adanya digitalisasi ini. Kemudian untuk alasan terakhir yaitu Tramatit akan hadir sebagai upaya untuk menjaga eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Next. Untuk kesulitan yang dihadapi dan lesson learn dari saya sendiri, kesulitan saya adalah kesulitan untuk menjaga fokus dalam bekerja dan mudah untuk terdistraksi. Lesson learn yang saya dapatkan adalah saya dapat memahami bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik dan benar. Bagi saya, kesulitan yang saya hadapi adalah kurangnya resource atau skill dalam mendesain. Lesson learn yang saya dapatkan yakni belajar kerjasama dalam mengerjakan proyek besar. Bagi saya, kesulitan yang saya hadapi adalah minimnya ide yang tersedia. Untuk yang lesson learn-nya, saya menjadi lebih siap di setiap waktu yang kita dibutuhkan, lebih kreatif dan belajar untuk saling melengkapi. Untuk saya, mengatur waktu antar project dengan project yang lainnya menjadi kesulitan. Lesson yang saya dapatkan membuat prioritas yang jelas dan manage waktu dengan lebih baik. Sekian untuk presentasi dari kelompok cabut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.